dat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita lupa, sebab kalau kita lupa, kita ini hanya manusia biasa, du'afa, tidak punya apa-apa, lupa kepada dat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pertanda cilaka, pertanda celaka. Memuji kepada dat ilahi Robi ojo sampai lali, sebab kalau sudah lali kepada dat ilahi Robi pertanda balai. Jauh bersyukur kepada Allah yang bersifat Rabbul Ghafur, jangan sampai luntur apalagi lentur, sebab kalau sudah luntur dan lentur alamat kita kebentur, hancur-hancur. Apa artinya nikmat dari Allah teramat banyak? Tidak wajib kita menghitung nikmat-nikmat dari Allah. Dalam hadis qudsi Allah berikan sebuah statement bahwa nikmat itu ada 100. Yang 100 Allah simpan 99%, nanti di yaumul qiyamah di surga Allah. Nikmat 100 itu yang 99% Allah simpan di surga Allah, yang 1% Allah bagikan di alam dunia ini. Begitu sangat banyak dibagikan kepada Nabi Adam, dibagikan kepada Adam Malik, dibagikan kepada Adam Jeko, Adam Jordan, Adam tukang batu akik. Nikmat 1. Maka kewajiban kita, sebuah keniscayaan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Amin. Bersyukur teramat besar. Bersyukur yang tiada tara adalah bersyukurnya dihadirkannya kepada alam dunia ini. Siapa? Orang besar membawa risalah yang begitu sangat besar, yaitu Al-Quran yang maha besar, didelegasikan oleh zat yang begitu maha besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak tidak ada, neraka pun tidak ada kalau tidak ada Nabi besar Muhammad. Bapak yang sholat belum tentu diterima oleh Allah kalau tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ibu yang puasa belum tentu diterima oleh Allah kalau tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jakarta Mekah melaksanakan umroh dan haji belum tentu kabul dan mabrur kalau tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita tidak akan kenal Allah kalau tidak diajarkan Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah dengan dihadirkannya Nabi Muhammad di alam dunia ini. Allahumma sholli ala Salatullah salamullah lil Ka'bah. Ini malam kita mengaji, semoga kita mendapat berkah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dagang batik ke kota Tasik, dagang ayam, dagang sapi, ibu di sini cantik. Adam alaihi salam melakukan satu kesalahan. Nabi Adam salahnya satu, ibu tinggal diem di dalam surga, diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kesalahannya, diusir dari surga ke dunia. Satu kesalahannya. Model kayak saya nggak usah nunjuk orang lain. Model kayak saya, dosa banyak tiap hari puluhan kali, tobat jarang, pengen masuk surga. Bu, dosa banyak tiap hari puluhan kali, tobat jarang, pengen masuk surga. Untung Allah nggak bilang masbullah. Dosa banyak tiap hari puluhan kali, pengen masuk surga. Untung Rasulullah nggak bilang EGP, emang gua pikirin. Dosanya banyak. Nabi Adam dosanya satu, Siti Hawa dosanya satu, diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Kita dosa banyak. Ceritanya begini nih, ini masalah sholawat nih.
Nabi Adam sedang duduk tinggal diem menang gelenggem ayam-ayam di dalam surga. Ketika sedang uncang-uncang kaki Nabi Adam, datang iblis, setan. Dam, iya tan, kerenawan maneh di dieu. Bahasanya pakai bahasa agak sedikit Sunda, karena kebetulan saya Pak RW dari Medan. Nama saya Asep. Kalau di Medan batu bara, kalau saya batu akik. Tan, ada apa? Dam, kamu di sini ngapain? Oh, saya dari Allah, fasilitas banyak. Apa saja Allah berikan kepada saya. Terus cuman satu, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan coba engkau deketin pohon ini, naik, metik daun, ngambil, makan buahnya. Tidak boleh, kata Allah. Dam, justru kalau kamu makan buah itu, kamu akan abadi di dalam surga. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kamu akan mendapatkan kekuasaan singgah sana yang teramat lama, kekal di dalam surga. Kholada dari kalimat kholidun artinya kekal dan abadi. Buah khuldi. Setan menggoda Nabi Adam, Nabi Adam tidak tergoda. Setan di depan muka Nabi Adam tidak tergoda. Tapi si setan, si iblis tidak putus asa, tidak patah semangat. Lari ke istrinya. Siapa? Istri Nabi Adam. Lusukan si iblis. Akhirnya mohon maaf bu, perempuan karena dirayu habis-habisan, akal bulusnya terus-terusan, akhirnya jatuh berkeping-keping karena rayuan iblis setan. Kena perempuan dirayu. Dari dulu sampai sekarang yang namanya perempuan wanita kenanya dirayu. Jadi kalau ada pemuda di sini belum punya pacar, atau ada bapak-bapak setelah meninggal istrinya belum punya istri lagi, mohon maaf, nggak pandai ngerayu. Karena secara psikologi perempuan mah dirayu. Bu, setelah kena rayuan iblis laknatullah alaih, Siti Hawa datang kepada suaminya. Bang Adam, iya sayang, apa betul engkau mencintai saya? Betul sayang, tidak ada lagi wanita yang kucintai kecuali hanya engkau. Emang cuma satu-satunya. Betul abang cinta sama saya? Betul. Kalau betul abang cinta sama saya ada satu permintaan. Apa sayang? Semuanya akan kuberikan buat engkau. Kenapa bu? Karena Siti Hawa itu, kata Nabi Muhammad, tidak ada perempuan yang tercantik di dunia ini kecuali hanya Siti Hawa. Ma ajmalun nisa illa sayyidatuna Hawa. Tidak ada perempuan yang tercantik di muka bumi ini kecuali Siti Hawa. Kenapa? Karena beliau produk surga, bukan produk dunia. Produk surga ya beda. Produk Jepang dengan motor Cina kan beda, ibu. Subhanallah. Nabi Adam kalah dengan istrinya. Kalau betul abang mencintai saya pengen buah itu bang. Apa? Pengen buah itu? Jangan sayang. Kata Allah jangan. Ah enggak bang. Kalau abang nggak ngambil buah itu, saya akan bunuh diri pakai pisau yang hilang. Nggak jadi bunuh dirinya. Akhirnya mohon maaf, oleh iblis yang di depan muka Nabi Adam tidak tergoda, tapi oleh perempuan yang sudah dimasuki oleh iblis, Nabi Adam tergoda. Maka dari dulu sampai sekarang yang namanya laki-laki karahnya sama perempuan. Betul? Betul enggak? Ngaku Ustadz galak ceramahnya, singa di atas mimbar, singa podium, ditunjuk sama istrinya. Diem aja Ustadz. Saya yakin Pak RW walaupun kumisnya gede, batu akiknya banyak, ditunjuk sama Bu RW, diem Pak RW. Benar, bukan buka kartu. Tentara, gagah, bintang 4, ditunjuk sama istrinya, lempes kumisnya tentara. Benar, Mike Tyson jago tinju, the legend. Lihatin di TV One, kalau Mike Tyson sudah tinju, satu ronde jatuh sparring partnernya, lawannya KO, nyungsuk Mike Tyson. Mike Tyson tanding sama istrinya 15 menit ngacai. Hati-hati Pak sama perempuan.
sama istri, Bu, ibu punya senjata yang teramat canggih, kalah istri kita, suami kita. Kalau suami kita susah masuk ke musola, kalau suami kita susah untuk datang ke majlis taklim, ancam, Papa, ada apa sayang? Kenapa sih Papa kalau giliran gosok batu akik sampai 3 jam nggak lupa-lupa? Batu akik terus di saya nih. Kenapa sih kalau mandiin burung sampai lupa? Kenapa sih kalau lagi mancing terus saja begini mancing? Kenapa kalau lagi catur terus saja catur, tapi giliran ngaji susah, giliran sholat berjamaah susah? Liatin malam Jumat enggak ibu kasih, begitu Bu, ancam. Ibu punya senjata canggih. Dia mana kecil, ini 17 tahun ke atas, belum paham kamu. Akhirnya Nabi Adam kalah oleh istrinya. Tidak ngambil banyak, ngambil satu. Dibelah jadi 2. Yang satu dimakan oleh beliau setengah, yang setengah dimakan oleh istrinya. Apa konsekuensinya? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Senang saya kalau dijawab Allah. Sampai jam 12 ibu siap? Siap? Benar? Yakin? Cius? Ini apa? Mie oyeng. Hakanan wae mie ayam. Nabi Adam ketika makan buah khuldi Allah marah, Allah bendu, Allah murka. Sampai sini terhenti gara-gara malahnya Allah. Makanya laki-laki ada gondok lakinya. Perempuan kadung nafsu sampai sini, berhenti sampai sini, makanya ada buah dadanya. Ini bukan bukan porno, ini tafsir. Coba para ustadz paham. Ketika itu langsung Allah mengusir Nabi Adam. Nabi Adam di tanah India, Allah lepaskan Nabi Adam. Allah usir Nabi Adam di tanah India. Siti Hawa di Jeddah. Jeddah itu kalau Bapak yang sudah haji dan umroh, diambil dari bahasa Arab, artinya jadun. Apa? Nenek moyang. Nenek moyang kita adalah Siti Hawa. 300 tahun ibu nggak jumpa, diusir oleh Nabi Adam. Nabi Adam di tanah India, Siti Hawa di Timur Tengah. Wah Allah, nangis luar biasa. Wah, nangisnya sedih, bukan main. Kira-kira bapak-bapak kalau nggak jumpa dengan sang istri 300 tahun kuat apa boten? Kuat apa enggak? Ngaku. Ibu kira-kira kalau suami kita 300 tahun pisah kuat enggak? Enggak. Baru 2 hari saya ceramah kemana? Ke Jepara. Istri saya udah BBM, udah Instagram, udah Facebook. Bukan main. Ditanyain terus. Saya bilang don't worry bibi. Ya kita kan nama istri kan harus seperti, ya walaupun jauh seperti Rasulullah, tapi sapaan terhadap istri kan harus mesra. Bahasa Betawi mesra. Kenapa? Ya kita kan bagaimanapun suksesnya seorang laki-laki di rumah karena ada 2 perempuan. Siapa 2 perempuan tersebut? Pertama adalah ibu kita, yang kedua adalah istri kita. Ya Bu, seorang lelaki hebat, model Pak RW, dia hebat. Kenapa? Ada tokoh perempuan di balik layar yang berjuang buat suaminya. Siapa? Istri kita. Suami hebat, suami sukses karena ada istri hebat di depan, perempuan wanita hebat di belakangnya. Suami sukses karena ada istri hebat di belakang layar. Istri sukses, banyak suami yang stres. Luar biasa. 300 tahun tidak jumpa, bahkan dalam sejarah nangisnya Nabi Adam itu mohon maaf, 300 tahun nangis, 70 tahun nunduk mukanya itu. Kenapa? Saking malunya kepada Allah. Pemimpin manusia, jabatan tertinggi melakukan satu kesalahan, disorot oleh media sosial. Wah, habis-habisan Nabi Adam. Sedihnya bukan main, tidak jumpa suami dan istri. Waduh, ibu tidak jumpa suami istri keder. Ya Allah, kalau sudah biasa baru terasa bahwa kehadiran
kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Oma Irama nyanyi, bagaimana orang tuh kalau sudah tidak ada. Apalagi dilukiskan doanya Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfu wa illam taghfir wa tarhamna lanaku minal. Ini ilmu, ini poin. Ketika kita diberikan kasus, ketika kita diberikan ujian, ketika kita diberikan musibah, jangan langsung minta solusi, jangan langsung minta jalan keluar. Kenapa? Nabi Adam ngajarin kepada kita apa? Istighfar terlebih dahulu. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah zalim kepada diri kami. Ini bukan apa-apa saya nyindir. Musola masjid di Jakarta mau bagus-bagus, subhanallah. Yang azan aki-aki, sowat gitu loh. Yang azan anak muda, kamu punya potensi bagus sayang. Jangan hanya nyanyi mulu, tapi suara bagus suruh ngaji. Tadi kayak Ustadz Dirman ini cakep suaranya, mendayu-dayu. Kalau orang paham artinya sudah nangis tadi perjalanan Isra wal Mi'raj. Subhanallah. Suruh anak muda yang punya potensi. Jangan hanya pop dangdut dan segala macamnya, sampai ikut KDI, sampai ikut akademi. Di dangdut, di televisi, anak kita suruh azan. Allahu Akbar. Dikirain siapa dari tadi? Azan mana saya? Enggak ke sini. Enggak. Azan mana? Azan Mekah, azan Asep. Musola At-Taqwa bagaimana azannya? Musola At-Taqwa bagaimana bang? Oh, baca iya. Tadi saya dengar Isa kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustadz fitnah, mohon maaf Pak DKM, enggak, bukan di sini, di sono, ini di Garut. Bagaimana orang mau datang ke musola masjid dan azannya begitu? Yang enak apa yang azan itu, subhanallah. Nah, Nabi Adam di samping istighfar dan Siti Hawa di samping istighfar, beliau dari pintu surga mikir. Di pintu surga ada kalimat satu paket. Apa kalimatnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam mikir, ini nama Muhammad disandarkan dengan lafzul jalalah, berarti ini adalah orang istimewa, berarti ini adalah orang yang sukses, berarti ini orang adalah orang yang spesial di hadapan Allah. Maka aku orang yang berdosa, aku bertawasul kepada Nabi Muhammad, aku mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Ketika beliau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Adam, apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, diterima fataba alaih, diterima tobatnya Nabi Adam gara-gara beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Padahal secara fisikali Nabi Muhammad belum diciptakan, baru ada Nur Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad sudah disebut-sebut? Inilah makna solawat. Baru sekarang aku pergi dari Jakarta ke Surabaya. Itu rubah redaksinya. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'a sya. Siapa itu? Al-Fatah yaji. Lanjutin dong. Ya uhal judi wal karami. Ibu lagi masak, lagi ngulek, bawangnya masih gede. Jagi-juk. Tapi kan lagi masak, solawatan. Solawat dipakai berpahala, kemudian masakan barokah dimakan oleh suami. Nah, ibu yang soleh sambil solawatan. Subhanallah, ini mah sambil apa? Sambil nanak nasi, nyeri teuing moal beunang di ubaran. Kajen tutumpuran pahit teu panasaran. Mumpung ora keneh, mumpung urang can batian, pek geura serahkeun talak 7 sakalian. Subhanallah. Bu, selawat kepada Nabi Muhammad. Nah,
Ini baru bicara sholawat doang Ustaz. Duh, geus 2 jam ieu teh kumaha ieu? Subhanallah. Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah mukjizat besar Nabi Muhammad. Tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lain, hanya kepada Nabi Muhammad. Isra wal Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang teramat agung. Kalimatnya tadi dibaca oleh Ustadz Nirman apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Yang tidak ada tahlilan, satu kampung yang tidak ada yasinan, sebuah kampung yang tidak ada maulidan, gersang. Gersang. Kenapa gersang? Karena kurang silaturahim. Ini mohon maaf, ini harus saya bahas sedikit-sedikit. Ustadz biarin nggak apa-apa. Keheul aing mah kunaon atuh. Sholat, habis sholat nggak mau salaman. Oke, nggak mau salaman nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kepada orang salaman ketika habis sholat langsung disesat, dicap sesat, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Coba kita pikir, salaman habis sholat masuk neraka. Apa iya Rasulullah sampai tega orang salaman habis sholat sampai disebut sesat, dolalah, bid'ah, masuk neraka? Tega banget Rasulullah sepertinya. Dalam hadis Bukhari Muslim, mohon maaf, ketika seorang muslim berjabat tangan, kapanpun berjabat tangan, maka selama itu pula jabat tangan sebelum dilepaskan dosa-dosanya berguguran. Sekarang disebut bid'ah. Gak ada dari sononya, gak ada dari sononya. Begitu dia bilang, bukan gak ada dari sononya, ente belum ke sono. Ini kan kadang-kadang mohon maaf ayah-ayah wae yang begini. Ya Allah, udah jelas pengajian, ya Allah, ibu-ibu capek masaknya, bapak-bapak bikin tenda, gelar karpet, yang gak punya karpet minjem sumbang karpet, ada yang sumbang 500-an, ada yang 1000-an buat tergelar acara. Itu kan sedekah buat agama, betul? Kenapa disebut bid'ah? Yang bid'ah itu mohon maaf, nakol beduk pakai aki-aki bid'ah. Beduk tuh beduk dipukul pakai aki-aki bid'ah. Kenapa? Kasihan aki-akinya bisa mati dipukulin. Oh subhanallah. Ini kadang-kadang mohon maaf gak usah pakai dalil terlalu banyak dalam Al-Quran, pakai logika saja. Yang begini mah. Nah, kembali lagi. Isra wal Mi'raj adalah kalimat izzat, disebut subhana, asalnya subhanallahilladzi, huruf alfat Allahnya mahdud, akhirnya disingkat subhanalladzi asra, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa artinya? Di sini Allah menempatkan kalimat Isra wal Mi'raj teramat besar. Dari perjalanan masjid ke masjid, dari langit pertama sampai langit ketujuh. Menurut teori ahli astronomi, bahwa bumi yang sekarang kita tinggali ini, alam marcapada yang ada 9 planet itu baru bumi galaksi Bima Sakti. Ada lagi bumi, ada lagi galaksi cluster, ada lagi galaksi-galaksi yang lain. Dari langit pertama menurut ahli astronomi sampai langit kedua itu, dari bumi kita melihat langit yang pertama itu, mohon maaf, sepanjang masa waktunya itu kurang lebih 2 juta miliar tahun kecepatan cahaya. Jauhnya langit dari bumi ke langit pertama itu adalah 2 juta miliar tahun kecepatan cahaya. Belum langit keempat, belum langit ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh belum. Baru langit dari bumi sampai langit pertama saja 2 juta miliar tahun kecepatan cahaya. Dari matahari ke bumi itu cuma 8 menit, jarak ke 150 juta kilometer. 150 juta kecepatan cahayanya. Nyampe cahaya dari matahari ke bumi itu baru 8 menit. Baru datang 8 menit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyelesaikan hanya separuh malam. Teramat panjang kalau bicara Isra wal Mi'raj, tetapi yang paling terpenting hasil dari Isra wal Mi'raj apa, Bu? Apa Isra wal Mi'raj hasilnya? Langsung saja adalah sholat. Saya akan katakan seperti ini. Hadisnya familiar.
As-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman tarokaha faqad hadamadin. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agama. Barang siapa menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agama. Artinya, kalau di rumah kita ada istri kita tidak sholat, dia sudah meruntuhkan